Mukanya merah banget kayak orang pengen membunuh orang, matanya udah merah semua. Waduh. Pasti bakal masuk Islam. Saya berani taruhan. Dia bilang jangan coba-coba yang ngajak aku masuk Islam lagi, kata dia gitu. Kepengen masuk Islam, cuman nggak tahu mesti gimana gitu Iya ya. kan, kalau suami nolak kita bagaimana? Kalau Iya. orang tua mah gampang kok kita. Ya kita misalnya belum nikah gitu ya, cuma ngadapin orang tua doang mah gampang, paling diusir misalnya orang tua Paling diusir. ya diusir ntar kita setahun 2 tahun kan masih bisa. Kalau suami kan kita masih cerai gitu. Iya, Nah, kita iya. ada anak juga, Iya, tanggung jawabnya lebih besar gitu. Jadi milih mundur gitu. Terus tiba-tiba umur berapa tahun lagi itu ya ngomong lagi ke dia gitu, coba marah lagi gitu. Masih marah. Marah. Tahun 2016 tuh saya tuh mulai bener-bener pelajarin Al-Quran, pelajarin sholat gitu. Hah? Itu belum masuk Islam? Belum, tahun 2016 saya mulai tertarik tuh untuk belajar sholat tuh gara-gara itu tuh Alvin ya yang nikah sama itu. Apa namanya? Alvin siapa? Artis? Alvin yang nikah sama orang Cina itu. Apa namanya? Artis apa sih? Iya. Alvin Adam bukan? Bukan, Alvin yang itu anaknya Ustaz Arifin Irham. Oh, ini Azikro. Iya, Oke, jadi yang kakak nikah sama itu. nikah sama Larisa. Larisa Chow ya, Oke, iya. oke. Tertarik Terus? saya gitu. Mulai saya beli buku sholat gitu, pelajarin, diam-diam Tahu belajar. nggak tuh Kojong? Nggak tahu. Ngumpet saya. Ngumpet. Baca, akhirnya kan hafalin surat dikit-dikit hafal itu. Oh, Saya ya? praktekin. Kalau nggak ada dia saya sholat gitu. Walaupun belum syahadat. Iya, belum syahadat gitu. Waduh. Ngumpet-ngumpet kalau subuh bisa, kalau bunyi gitu kita agak takut juga nih dia bangun gitu. Kalau zuhur sama asar aman, gak ada siapa-siapa di rumah, bisa Ke tenang. toko, lagi ke toko. Yang ini maghrib kok, kadang dia pas ada kita baru mau ini dia buka pintu ada dia. Terus? Pertama yang dicari aku terus lagi yang dicari, mami mana gitu kan, sama anaknya. Kita nggak selesai sholat, kadang sholat buru-buru, udah dengar motor dia ini udah pulang lagi, belum selesai sholat. Itu Celia belum syahadat tapi sudah Iya. melakukan sholat. Iya, Berapa puasa lama? juga full ya, kalau puasa tahu. Terus gimana? Marah lagi? Enggak, kalau puasa dia nggak marah gitu. Oh, karena di Katolik juga ada puasa ya? Iya, nggak marah dia itu. Jadi berapa lama Celia 2016 sampai 19 sampai itu. 19 itu 3 tahun. 3 tahun. Sholat, tahun. puasa, tapi belum syahadat. Belum. Masya Allah. Gitu. Karena saya masih tetap ke gereja kok, nemenin dia kan. Oh. Tapi kalau misalnya saya tetap puasa nih, wah ntar lagi nih mau hosti kan biasa kan. Ini belum azan Gimana lagi. caranya tuh? Ya, gimana caranya nih? Oh. Tapi kadang-kadang di itu juga pas azan baru kita itu hostinya. Oh, Iya, gitu kan. pas lagi perjamuan kudus nggak dimakan pastinya. Iya, kadang dimakan juga udah tinggal dikit bagaimana dilihat dia gitu kan. Nggak dimakan gitu. Susah dong, batal dong kalau gitu. Iya. Cuma kalau orang nyanyi-nyanyi, saya biasanya jikir di gereja itu. Oh, zikir di gereja. Zikir di gereja. Pernah denger? Ik? Pernah denger nggak lu? Ya kan daripada saya nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Nggak, lu pernah denger nggak orang sudah imannya Islam, zikirnya di gereja gitu? Masya Allah, berarti imannya si Alia memang waktu itu berarti udah kuat ya? Iya, sebenarnya sih udah sih. Terus kenapa harus nunggu 3 tahun untuk syahadat? Kan suami gitu kan masalahnya. Bukan maksudnya syahadat diem-diem gitu? Nggak bisa kok syahadat diam-diam. Saya bingung. Sholat diem-diem masih bisa, puasa diem-diem masih Saya bisa. bilang gini, ya aku sih pernah bilang sama Allah, ya Allah aku syahadat sendiri aja deh sama Allah gitu. Sebenarnya boleh, Cek. Iya. Sebenarnya boleh. Nah, setiap sholat kan sebenarnya Celia juga syahadat. Iya. Waktu tahiyatul kan syahadat. Iya. Cuma bingungnya kita meninggal kok. Kita Ya. meninggal bingung kan dikuburnya nanti secara Ya. katolik juga kalau dia orang nggak tahu kalau aku udah masuk Islam gitu kan. Betul. Maka itulah diperlukan saksi supaya apa? Supaya itu. Iya. Kalau kita pendek umur, kita diurus dengan cara Islam. Iya. Gitu. Itulah pentingnya saksi dan juga butuhnya pergantian di KTP. Iya. KTP kalau nggak diganti, walaupun dia udah syahadat, walaupun mungkin orang sudah tahu dia masuk Islam, tapi kalau KTP nggak dirubah, Iya. keluarga masih punya hak kok. Iya. Iya. Saya pernah rebutan jenazah di Tapos. Kita udah nunggu di pemakaman kan. Begitu datang ambulan udah bawa peti mati. Kita mau rebut, tapi dia tunjukin KTP masih Kristen. Nggak bisa apa-apa. Nah itulah perlunya ya. Iya. Terus gimana, selama 3 tahun itu umpet-umpetan kucing-kucingan berarti sama Kwajung ya? Iya. Ketahuan nggak akhirnya?
Ketahuan, aku ketahuannya buku sholat, Oh. buku sholat aku kok hilang gitu ya, aku Saya bilang umpetin. diumpet ya, aku pikir Taruh di atas. anak aku nih nggak mungkin main-main buku aku, nanya dia, lihat itu nggak buku, enggak kata dia, marah gitu, udah tahu nih dari mukanya udah tahu pasti dia yang ngumpet, nggak dibuangin sama dia gitu, Diumpetin apa dibuang, Pak Jung? kalau dia umpetin dilempar ke atas lemari, di atas lemari Oh. kan Oh, Soalnya tinggi kan pindah nggak bisa rumah tegak baru kelihatan. ketahuan ada buku di atas, Saya umpetin di atas. diumpetin gitu, Oh, iya. Pak Jung ngelihat itu gimana rasanya waktu ngelihat Kenapa? buku itu? kayaknya dimarah deh. Agak-agak inilah awalnya karena saya kan dari awalnya nggak setuju karena ini makanya saya ambil saya lempar ke atas kan nggak mungkin ketahuan kan di atas lemari kan Nggak kelihatan. iya nggak kelihatan tinggi iya Saya cuman bilang- ya teman abis itu biasa-biasa aja cuman itu apa yang dipelajarin itu paling sedikit banyak masuk ke saya jadi bahan untungnya kita itu saya itu orangnya apa tipenya berpikir juga Open gitu mind. nggak terlalu ini gitu akhirnya apa setiap malam itu asal mau tidur diceramain terus Sama dia? apa yang dipelajarin dibaca di Quran tuh dikasih tahu kayak gini Islam seperti ini gitu Keren ya. Belum syahadat udah bisa ceramah ya. Kadang-kadang kok nyari nih gimana caranya nih dia bisa masuk ke otaknya gitu ya. Kadang-kadang nih ya Pi, aku misalnya mijit-mijit gitu pijit kaki gitu ya. Asik. Sambil ini nih muter itu ceramah Ustadz nih. Sebenarnya suruh dia dengar gitu. Oke. Nyari suasana yang pas dia gitu, Iya, yang menyenangkan iya, gitu. iya, iya. Tapi nggak masuk sih. Nggak baca. Nggak masuk kok banyak itu caranya nggak masuk sama sekali loh. Masih inget nggak, Lia? Apa Lia? Yang diceramain ke dia yang paling berkesan apa? Ya, sebenarnya saya bilang ya tapi kadang kita ngomong agama orang lagi kalau nanti. Nggak apa-apa. Ini kan kita buat pelajaran, buat edukasi. Iya. Bukan berarti kalau kita ngomong agama orang terus kita harus menjelek-jelekan, enggak. Iya. Bukan berarti kita harus membenci, enggak. Oh, keluarga besar saya masih Kristen banyak kok. Iya. Masih. Nah, kita Tapi kan- juga untungnya ketemunya ustadz guru ngaji kita juga udah bilang kita jangan sampai mentang-mentang kita sekarang udah muslim kita menjelekkan agama kita yang lama itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya karena Islam nggak mengajarkan seperti itu. Tuh. Apalagi Allah SWT sendiri sudah memerintahkan kita untuk tidak memaki atau menghina sesembahan orang lain. Iya betul. Gitu. Nah, apa jadi yang diceramain ke dia? Kita mau udah lupa juga sih kalau udah lama ini. Paling kita ngomong gini. Harus sayang istri, gitu kan? Iya, enggak itu Oh. sih. Kalau itu sekarang nih, kalau ada ceramah Ustadz bilang, nih istri, ini aku dengerin sama dia. Kalau Gitu yang ya. menguntungkan istri cepat tuh. Iya, iya. Iya, Tapi selama itu berarti Ko Ajung akhirnya melunak. belum. Artinya kok. bisa menerima atau gimana? Belum terakhir Yang apa COVID namanya? itu aku bilang kan. iya COVID ini yang ininya. Kan aku ini, kita cerita yang aku mau masuk Islam itu ya. Kan dari tahun 2016 yang tadi ya, ke 19 gitu. Kan itu prosesnya juga lama kan itu, masih ke gereja segala. Terus kan itu, aku itu pas ada sakit gitu. Aku pikir sakitnya itu kan aneh gitu. Kayaknya itu bernapas saja ngap-ngap gitu, capek gitu. Ini kayak saya kalau saya mati nggak ada pegangan gitu. Nggak ada pegangan sama sekali nih. Kalau saya memang agama saya Katolik waktu itu. Tapi kan udah saya nggak imanin lagi gitu. Nah walaupun saya mati juga kayak nggak punya agama sama sekali kan. Iya. Ya akhirnya itu Paham. aku nekat gitu. Ini nekat karena takut mati. Jadi masuk Islam karena takut mati nih. Ya itu, tadinya aku mikirnya mau umur 50 mau masuk Islam ya. Umur 50 aku mau masuk Islam tadinya. Tapi kalau umur 50 aku pikir sampai nggak umur segitu kan. Yang Nggak ada namanya yang tahu ya. nggak ada yang tahu gitu. Apalagi udah sakit-sakit begini nih. Terus dia ngomong marah itu aku bilang ini aku mau masuk Islam. Nah, dia bilang tetap nggak boleh gitu. Pas saya nyuri sendiri tuh pergi ke nyari ustadz gitu, nggak tahu tuh kayak orang buta aja tuh nyari sesuatu gitu. Dekat rumah atau jauh dari rumah? Agak jauh juga sih. Berapa meter lebih? Enggak terlalu dekat lagi masih di komplek. Oh, masih komplek. Komplek. Itu kan ada masjid. Pas gede. anak dia mau daftarin anaknya sekolah, aku nggak ikut lagi kurang sehat. Aku pergi sendiri nyari. Tapi pulangnya dia tahu lah kok. Ini kamu pergi ya? Ini motor kayaknya pindah arah katanya. Oh, naik motor. Perginya naik motor. Kamu masuk Islam ya? Langsung Waduh. tebak begitu langsung. Kamu masuk Islam ya? Terus? Kamu jangan masuk Islam ya katanya. Pokoknya itu dia paling marah. Waktu itu marah yang paling sangat dahsyat tuh selama aku nikah tuh. Baru itu dia marahnya luar biasa. Kalau mukanya merah banget kayak orang yang membunuh orang, matanya udah merah semua. Waduh. Itu luar biasa. Terus gimana sih? Ada waktu dimarahin Tapi gimana? untungnya dia nggak ngebukin gitu ya. Alhamdulillah ya. Iya masih gitu. Pokoknya dibilang kalau kamu mau ajak cerai juga waktu itu. Oh, sempat. Sempat. Terus?
kalau kita memang begini mendingan kita cerai. Aku itu tuh benar-benar sampai ke titik pasrah, nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Terus? Takut juga gitu, udah takut juga sih ngeliat dia. Udahlah pasrah lah. Ya Allah, aku bilang aku udah memilih engkau, tapi aku juga tidak bisa memisahkan keluarga gitu kan. Mereka udah kau titipkan sama aku, ya harus sama-sama aku sampai akhir gitu. Betul, iya. Jadi aku milih dua-duanya, aku bilang. Luar Tahu-tahu biasa. besok paginya dibilang ya udah kamu mau masuk Islam katanya. Oh, alhamdulillah. Iya, itu kadang-kadang kata-kata yang nggak aku pikirin kalau aku Iya. pikirnya udah cerai aja gitu, Oh, udah pasrah. pasrah gitu. Oke. Tahu-tahu besok paginya ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, pas aku bangun tidur, dia udah masak tuh, masak bubur segala buat anak. Setelah aku lagi sakit kan dia yang masak ke dapur semua. Setelah aku turun, dia bilang kamu mau masuk Islam ya udah masuk aja katanya. Aku belum syahadat loh kok. Hah? Soalnya ustaznya nggak ada. Oh, pas hari itu Iya, belum tapi aku bilang sadar. sama dia udah masuk Islam. Oke. Sekarang dia juga nggak tahu sih kayaknya. Dia bilang aku udah masuk udah, tapi aku tapi ustaznya nggak ada. Sebenarnya belum sadar. Belum, tapi aku bilang udah biar aja udah ngomong udah gitu. Oke, terus akhirnya besoknya kan udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malamnya dia nganterin aku. Saya yang syahadat. nganterin. Masya Allah. Satu Muharram. Satu Muharram. Masya Allah. Nontonin tepuk tangan nih, Bang. Tepuk tangan ya. Kita tepuk tangan aja yuk. Masya Allah, malamnya dianterin syahadat malam suaminya. Aku bilang iya temenin aku syahadat. Kok kamu kan udah syahadat katanya. Ya diulang aku Oh, bilang. diulang. Pinter aja jawabnya ya. Iya, udah panggung lah kok kita. Terus syahadatnya di masjid yang itu juga? Di Majelis Taklim. Majelis Taklim. Ya ada masjid juga sebelahnya tuh. Oke, terus yang syahadatin ustadznya di situ. Ustaz, iya. Sebenarnya saya udah ditungguin malam itu mau syahadat tuh Mas Muharram itu. Tapi saya nggak datang karena takut sama dia gitu kan. Besok. Oh, yang pas paginya datang ustadznya nggak ada, malamnya udah ditungguin. Iya, malamnya ditunggu. Oh. Iya. Terus akhirnya besoknya dianterin. Besoknya. Gimana Ko Ajung ngeliat istrinya syahadat waktu itu rasanya? Ya sempat ini aja berkaca-kaca aja. Perasaannya sedih, marah, atau Cuma gimana? enggak ada hanya waktu awal dia pergi itu aja yang pas ini aja saya marahnya. Dari situ saya berpikir malam itu nggak bisa tidur saya. Berpikir kok kayaknya gimana ya saya keluarga. Saya juga sama sayang sama anak istri. Jadi akhirnya udah saya ngelepas. Kebetulan juga saya juga diuji sakit, kena asam lambung parah karena waktu itu dagang ditipu orang. Nah, ditipu, jadi ya udah akhirnya itu marah. Pokoknya selalu sebut nama orang ini saya marah terus, orang gampang marah jadinya, emosi ya. Makanya dari situ timbulnya mungkin udah di toko saya ditekan habis-habisan, istilah stres mikirin itu. Nah, di rumah Alia begini gitu. Berpikir akhirnya bebannya berat. Ya, jadinya gampang marah emosi gitu kok. Nah, di situ cuman akhirnya malam itu karena dia ini kan emang udah lama waktu itu saya sakit, saya diunjukin sama teman langganan waktu itu disuruh saya berobat ke sini aja coba deh. Gitu kebetulan yang ngobat juga Pak Hajinya itu kebetulan dia juga mualaf. Keturunan iya mualaf juga Pak Haji udah. Emang dari bujangan. Dia saya cerita curhat ke dia juga sambil berobat. Saya istri begini-gini Pak Haji, iya. Wah, ini namanya hidayah Pak Ajung bilang. Kalau mau udah saya anterin ke Istiqlal, banyak teman saya di sono. Sekeluarga langsung aja dia bilang. Ya nanti dulu Pak Haji, saya bilang. Sayanya belum siap, saya bilang. Saya ngomong kan. Nah, akhirnya Pak Haji ngomong, dia bilang, udah saya berani taruhan Pak Ajung, dia bilang. Kamu inilah namanya hidayah, dia bilang kalau di Islam. Kalau saya dengerin cerita kamu, istri kamu, dia bilang, pasti bakal masuk Islam. Saya berani taruhan. Kalau Pak Ajung nggak mau, dia bilang, kita ayo taruhan, dia bilang pasti masuk istri kamu ke ini, dia bilang udah kalau kamu ini jangan nanti ntar dia sholat lu tendang. Enggak lah, gue bilang gila Pak Haji, saya bilang dikasih tahu cerita begitu kan guyon. Enggak mungkin lah, gue bilang Pak Haji. Ya akhirnya dari situ kan ketemunya mereka, saya cari informasi kayak gitu mengenai Islam apa ke dia. Saya waktu itu seminggu minimal sekali lah berobat waktu itu terapi, kalau enggak kadang 2 kali perginya ke tempat dia kan. Ya curhat itu udah cari info-info ke dia gitu. Dia ngasih saran, udah dia bilang Pak Jung gini aja, karena istri kamu udah kuat, dia bilang ininya apa hidayahnya, dia bilang
kamu ikhlasin aja. Itu juga yang jadi ngebuka saya. Oh iya ya, kalau saya ini istilahnya, dia bilang beda nggak masalah kok Pak Ajung. Dia bilang ya insya Allah, dia bilang kata Pak Haji, suatu saat ya kalau emang kamu udah dapat hidayah kebuka kan bisa ngikut. Dia bilang ya alangkah bagusnya bareng, dia bilang lebih bagus, dia bilang gitu. Diceritain semua. Jadi malam itu Ko Ajung nganterin Celia syahadat karena memang sudah. Emang udah ya, malam itu saya berpikir oh iya ya, berarti saya mikirnya egois benar ya kalau saya, kenapa selama ini dia ke gereja udah ogah-ogahan gitu. Saya mikir buat apa saya bertahan gitu. Ke gereja cuma zikir doang iya, dalam gereja. sampai kita pindah kok, tahu nggak kok? Saya Pindah gereja lah kok. pindah ke Sampai pindah gereja. Enggak, gini ceritanya, ini kan kita kan ada gereja Katolik dekat rumah gitu. Ah, Karena saya menghindar orang-orang yang gereja situ nanya-nanya, aku pindah gereja Katolik yang dekat Citra 5. Jadi ada di gereja baru di situ. induknya. Oh, oke. Jadi kan aku nggak ketemu orang-orang di lingkungan situ, nggak ketemu lagi. Saya selalu menghindar mereka. Sebenarnya mereka orang baik juga sih. Oke. Cuma sayangnya nggak ada iman lagi di situ. Iya. Ya, saya menghindar mereka. Makanya kalau pas yang kita ya Rosario gitu ada undangan, saya umpetin loh, nggak kasih tahu dia gitu. Oh iya. Jadwalnya. Jawabannya aku kalau ada undangan semuanya aku umpetin semua. Iya. Yang ini ngumpetin buku, yang ini ngumpetin undangan. Iya, kalau itu undangan dia pasti pergi. Jadi Iya, sedikit-sedikit iya, ini saya harus jauhkan dia dari itu Iya, kan. Setidak iya, itu iya. pikir saya begitu. Terus akhirnya malam itu bersyahadat disaksikan dan dianterin sama Ko Ajung. Iya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya nggak bisa ngebayangin perasaannya Ko Ajung itu pada waktu itu, berarti ya mengikhlaskan istrinya masuk Islam dengan iman yang berbeda gitu kan ya. Betul lah. Sebenarnya sebelum itu kita sempat ke Kristen kok. Ke Protestan maksudnya. Kristen Abalov ya, Pi. Oh, Abalov. Dekat Ya, rumah teman juga. teman dia sakit tau nggak kok. Teman Kristen tuh sebentar datang, naik balik di niat mereka nggak masuk apa-apa gitu. Datang tuh seminggu sekali datang. Pas Besok aku maksudnya. doain. Oke. Pas aku udah Islam juga gitu tuh. Oh. Aku pikir nih dia ada panggilan nih dari teman lu datang tuh orang Kristen, aku bilang mau doain, baik kan doa kita kan. Aku sendiri Islam, ya Allah nih aku sendiri nih orang begitu banyak mana menang doa aku pikir gitu. Enak aja. Oh, jangan begitu, Cek. Iya mana menang nih. Terus? Sendiri di pojokan kok, dia diramai-ramain, dikelilingin orang, didoain. Aku udah ciut sendiri gitu. Ciut. Ya sendiri gitu Islam itu. Lagian kan pandangan mereka sama aku tuh udah tatapan beda gitu. Sama aku. Udah pakai hijab waktu itu? Belum. Oh, belum. Belum, karena aku menghargai dia juga kok. Ya. Nggak pakai hijab akhirnya belum. Ya, ya. Terus didoain. Didoain. Sama timnya? Iya. Doain. Seminggu sekali. Berarti sakitnya cukup lama dong Ko Ajungnya. Ada Ya, lumayan. 3 berapa tahun ada nggak ke toko? Ada 3 tahun. Jadi yang jaga siapa? Karyawan Kita doang. Oh, karyawan. Iya. Karyawan doang. 3 tahun nggak ke toko? Enggak. Waduh. Orang dia gimana ya? Saya aja nggak boleh kemana-mana ngantar anak aja makan dikit udah ditelepon kemana, kata suruh pulang lagi gitu. Oh, no. Iya. Nah, terus waktu Celia bersyahadat, anak-anak ikut? Enggak, Oh, enggak. Masih kecil ya waktu itu ya? masih kecil. Enggak kecil juga sih, si Jason 13 tahun itu. Oh, udah 13 13 tahun. Iya. Berarti mereka gimana? Ya biasa aja. Anak-anak biasa. Oke. Tapi yang aku bilang pas waktu COVID itu. Oh, nah, Nah, sekarang giliran dia nih, dapat hidayahnya nih. ya ini COVID yang aku cerita dulu kok. Ya, ya. COVID nih, aku nih nggak kepikir lagi dia masuk Islam. Hmm. Karena dia bilang jangan coba-coba yang ngajak aku masuk Islam lagi, kata dia gitu. Dan anak-anak jangan coba-coba lu bawa, katanya gitu. Oke. Nggak berani lagi. Tapi Terus? ini COVID ini kalau mati nih anak-anakku gimana? Aku mikirnya gitu. Aku Terus? mulai nih, Jason, Meren, nih kamu belajar nih, mami tulis nih, kita nanti masuk Islam pasti, aku bilang gitu. Sip. Dia nggak tahu. Sip. Nih, Terus? nih mami ajarin nih, tapi nggak ada paksaan kok. Kalau yang kamu belajar dulu semua agama, aku bilang. Kan cewek kan udah ngerti, kamu belajarin dulu deh di YouTube gitu semua agama. Nah, pilih mana agama yang kamu cocok. Kalau Islam mami terangin begini-gini, Kristen saya terangin semua agama gitu, nggak ada paksaan gitu. Kalau anaknya cowok memang udah tertarik Islam dari kecil. Oh gitu? Karena dia sekolahnya di agama sekolah campuran gitu. Campur, oke. Jadi dia mengenal Islam itu. Dia dulu aja pas aku sholat sembunyi-sembunyi dia ikut juga sholat. Oh gitu? Iya. Waduh, keren. Nah Terus? itu pas sudah COVID parah tuh, Jason sini mami kasih tahu apa? Jason mau masuk Islam? Mau mami? Gimana caranya? Yuk syahadat sama mami, sama aku dia syahadat. Waduh, keren. Terus dia udah belajarin tuh sholat udah dihafalin sama dia kok. Aku setiap hari kasih selembar nih, kamu berdua baca. Ntar malam aku tanya lagi udah hafal, ganti lagi ayat yang lain. Udah hafal, ganti lagi gitu. Sampai semuanya itu surah
apa namanya untuk sholat tuh hafal. Al-Fatihah. Dikit-dikit semuanya hafal. Ya. Hmm. Habis itu aku susun ini kan pertama kan yang surat pendek-pendek dulu. Iya, iya. Habis itu baru yang panjang-panjang. Yang panjang juga saya potong-potong baru disambung itu biar dia orang gampang. Iya. Udah bisa itu Jason mau sholat mau, tapi jangan tahu papi ya iya. Dia benar-benar sholat kok 2 minggu itu nggak usah diituin, nggak usah disuruh-suruh. Sholat Mau sendiri? subuh ya, Wih. nggak dibangun nggak apa tetap. Tapi dia ngumpet-ngumpet gitu. Tahu dia kalau udah bunyi azan dia udah ke kamar mandi wudhu gitu. Papanya tahu nggak tuh? Ada sebenarnya papi itu nggak tahu. Oh, tahu. Nggak terus? tahu. Jadi aku mikir daripada nanti dia tahu dia marah ngamuk ya gitu. Aku kasih tahu tuh pas hari itu divaksin itu hari pertama vaksin imunisasi itu. Nah, COVID ya. Aku bilang Pi, kayaknya anak-anak mau masuk Islam boleh nggak? Diem. Dia diem itu bagus kok. Iya. Daripada dia reaksi. kan? Daripada marah-marah, gitu kan? Wah, aku pikir nih, ini bagus nih. Dia diem ini ternyata gitu. Iya, iya. Hari Rabu itu kau. Hari Kamis sih, saya pernah gejolak banget tuh berapa hari itu. Hari Kamis nggak berani ngomong lagi tuh. Hari Jumat aku ngomong lagi, Pi boleh nggak anak-anak mau masuk Islam? Dia nanya, emang dia orang mau? Nah, bagus tuh kan. Oke, itu udah bagus itu. Bagus. Tandanya udah bagus Iya, itu. emang dia mau, aku bilang, Jason aja udah sholat, langsung aku bilang gitu. Oh. Jason aja udah sholat, aku bilang. Satu lagi siapa namanya? Merin. Merin. Nah, terus? Dia diam nih, aku suruh anakku yang cewek, Cici, ini tolong deh, kamu urus nih surat-surat ke Mawlab Center, gitu aku bilang. Ketik dia semua yang nggak kan, aku nggak ngerti begitu-gitu. Kirim. Terus ibunya bilang hari Minggu siang, habis zuhur syahadat ya katanya gitu. Aku bilang Di mana? Mawlab Center Indonesia? di rumah kan kita online kan. Oh, online. Iya, lagi nggak COVID. bisa ngumpul Iya. kan itu masih Nah, dia bilang boleh ya anak udah itu. Terus ibunya ini kok belum nelfon jam segini. Aku telepon biasa. Ibu gimana nih? Udah siap? Iya ntar ya. Katanya aku lagi sibuk sebentar. Habis itu dia telepon. Jam 1 kurang 15 menit. Dia ada duduk di situ. Dianya duduk. Misalnya anak saya di sini dia di situ. Oke. Ini mau Zoom nih, mau syahadat nih. Iya. Tapi anak-anak mau ini lah mau nggak? Enggak, tetap nggak mau kau. Terus ibunya panggil, dia duduk syahadat juga akhirnya dia. Dalam waktu 15 menit dia syahadat. Masya Allah. Ceritanya gimana? Kok bisa tiba-tiba mau? Ya tanya dia lah itulah. Ya, gimana Pak Jung? Kok bisa tiba-tiba mau? ya karena udah diam tadi udah ngikutin udah saya juga selama Alia itu kan waktu dia udah masuk Islam itu selama setahun lebih itu setiap malam itu diceramain terus apa yang didapetin dipelajari itu semua dikasih tahu ke saya paling sedikit banyak masuk kok. Nah dari situ saya alhamdulillah mungkin ya jalannya Allah juga ya. Saya punya handphone, saya punya alamat email itu kok sama. Alia sama saya itu sama. Jadi dia buka apa namanya? Alia nggak tahu nih dia. Nggak Baru tahu. hari ini dia tahu. Apa nih? Apa Dia nih? kalau Nah, ini dia- rahasia nih. Nih, baru buka hari ini nih Iya, katanya. dia handphone dia sama saya itu nyambung kok. Jadi dia buka YouTube itu apapun saya tak tahu. Oke. Jadi apa yang dia lihat, Ya, saya ya. nyuri-nyuri kan, ngelihat Oke. juga, saya nonton juga, diam-diam di kamar. Oh, gitu. Saya lihat dari situ saya tahu Islam seperti ini. Nah itu kan nggak bagus kita dari awal juga saya itu nggak pernah ya itu ngejelek, wah Islam jelek enggak, Ya. nggak ini. Tapi sempat nonton debat juga sih waktu itu, yang saya mulai benar-benar tertarik itu. Dapat siapa? Cek. Debat Ustadz Mana Baban ya kalau nggak salah. Ustaz Nababan. Iya, Sama ini. siapa? Nababan mah Ruga. bagus sih. Dia kan sering keluar malam main bulu tangkis. Oh, Jadi iya, kan aku badminton. itu dong bebas mau Nonton debat. Enggak, sebenarnya nggak nonton kok, tiba-tiba nongol di itu, nongol gitu Iya, kan, iya. nggak pernah nonton itu tiba-tiba nongol. Oh ini ayat ini, saya cari dong, catat Iya, gitu. iya. Jadi cari di Bible gitu. Oh, kalau saya langsung nyambung, oh memang benar ini, Iya. benar langsung nyambung Iya, gitu. iya. Nggak ada misalnya, oh ini enggak, misalnya udah benar kita bilang enggak gitu. Saya cocok sama Ustaz Nababan itu sesuai dengan dia. Berarti apa yang Cik Alia tonton ditonton sama Ko Anjung? Nggak tahu itu nonton ya. Saya Yang debat enggak itu? gitu, cuman hanya ya sekilas saya, Oh, sekilas. saya nonton. Oke. Iya, saya ini aja gitu. Tapi pas hari itu anak bersyahadat, dua-duanya anak bersyahadat, akhirnya Ko Anjung ikut Iya. bersyahadat. Ikut, iya. Masya Allah. Aku cuma iseng aja, Cuk, saya sini duduk aja. Aku pikir nih kalau dia udah duduk nih ibu udah ngomong pasti dah. Iya, iya, Dalam iya. hati aku tuh pasti tuh. Iya, iya, iya. Ternyata Si bener loh. Si Alia udah tahu bener ya. Iya. Otak Ko Anjung ya. Sebenarnya dia ini kalau dengar dari orang ya tentang Islam itu, kalau dari saya tuh kayaknya dia gengsi gitu. Tentang Islam mau masuk juga gengsi itu saya tahu itu. Tapi kalau misalnya kenal sama orang yang cerita Islam yang bagus, pasti dia tertarik. Aku pernah nulis surat ke Ustadz Maulana loh. Oh ya? Iya, tapi enggak itu kan susah kan. Nggak dibalas. Nggak dibalas gitu. terus? Kan Ustadz Maulana itu satu-satunya Ustadz yang terkenal yang dia tahu. Kalau Ustadz yang datang kan
pasti dia mau dong dengarnya. Kalau orang ustadz tiba-tiba yang lain datang, ini siapa kan? Belum tentu mau. Nggak mau dia, mesti Iya. ditolak sama dia gitu. Tapi berarti tiap malam ceramahin Ko Ajung tuh. Ngobrol lah, dicerita Iya, asal iya. ini kan, sih, udah Islam tuh cerita. begini, agama ini, aku bilang Islam tuh agama yang benar gitu. Nah, nggak Nah. mungkin lah aku bilang aku ngejerumusin keluarga aku untuk memilih suatu agama itu kan. Iya. Pasti yang aku pilih itu pasti yang terbaik buat keluarga gitu Iya, kan. iya, iya. Masa mau Alhamdulillah. menjerumusin mereka semua nggak Iya. mungkin lah. Iya, berarti Nah, selama ini banyak tanda tanya di kita di yang lama itu. Nah, nggak taunya itu dipelajarin yang dibaca diam-diam, dibeli Al-Qur'an pakai yang ada terjemahan bahasa Indonesia itu Aku dibaca. beli Al-Quran aja sebenarnya ada dia ngumpet-ngumpet juga nih. Oh, oke. Ambil di toko buku gitu, dia nggak ada bayar masuk di tas itu. Sampai Iya, dibaca sendiri ya itu. iya dibaca gitu. Tapi ketahuan nggak diumpetin? Al-Qurannya nggak Al-Quran nggak nggak, diumpetin? dia nggak tahu Al-Quran nggak itu. tahu. Oh, Quran. berarti ini kan hidayah masuk ke dalam keluarganya Ko Ajung melalui istri ya? Iya. Alhamdulillah.